Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijratul Asyanah dengan NIM 23140700283. Di sini saya dari kelompok 6 dengan judul materi kami yaitu 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani serta eksistensi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama yaitu pengertian Rasul. Pengertian Rasul menurut Al-Bazdawi memberikan penjelasan bahwa Rasul merupakan seseorang yang didatangi oleh malaikat Jibril untuk menjadikannya sebagai Rasul bagi suatu kaum dan supaya mengajak kaum tersebut kepada Islam dan mengajarkan kepada mereka hukum syariat. Rasul jamaknya yaitu yang berarti utusan atau duta. Al-Quran sering menyebutkan Al-Mursalun atau orang-orang yang dikirim sebagai seorang utusan Tuhan yang mengajarkan agama atau wahyu yang baru. Yang tergolong dalam kelompok ini adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ismail, Musa, Lut, Saleh, Hud, Syuaib, Isa, dan Muhammad. Al-Quran menyebutkan beberapa orang dari kelompok ulul azmi atau pemilik keteguhan hati. Sekalipun Al-Quran tidak menyebutkan mereka yang tergolong kelompok ini. Namun, sejumlah musafir mengajukan nama kelompok ulul azmi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 yang berbunyi, "Fasbir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minal rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku ilal qaumul fasikun," yang artinya, maka bersabarlah engkau Nabi Muhammad sebagai ulul azmi, orang-orang yang memiliki keteguhan hati dari kalangan para rasul telah bersabar dan janganlah meminta agar azab disegerakan untuk mereka pada hari ketika melihat azab yang dijanjikan, seolah-olah mereka hanya tinggal di dunia sesaat saja pada siang hari. Atau nasihatmu itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Para rasul hakikatnya adalah rahmat ilahi yang dianugerahkan kepada manusia. Maka sepanjang sejarah manusia dan dari segala bangsa, Allah telah mengutus Rasul untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 40 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufasidin," yang artinya, di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya atau Al-Quran, dan di antara mereka ada pula yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya yaitu 25 rasul yang wajib diimani, yaitu yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam memberitahu para malaikat bahwa dia dalam Al-Quran bermula ketika akan menciptakan Adam dan keturunannya yang akan menjadikan khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman,
sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Adapun mukjizat dari Nabi Adam, yang pertama menjadi khalifah pertama di muka bumi, yang kedua diajarkan oleh Allah segala hal tentang nama benda dan makhluk di bumi. Yang ketiga, memiliki umur yang panjang dan bisa memberikan 40 tahun untuk Nabi Daud. Yang keempat, memiliki tinggi 60 hasta. Yang kelima, dikaruniai keturunan yang kembar dan berpasang-pasangan. Selanjutnya, Nabi Idris alaihissalam. Nama aslinya yaitu Kanuk. Dia adalah orang pertama dari keturunan Adam yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Adam dan Nabi Syed alaihissalam. Dia sempat menemui Adam selama 380 tahun. Allah memujinya dan memberinya kedudukan sebagai nabi dan memberinya sifat jujur. Allah berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana sidqan nabiyya, yang artinya ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Adapun mukjizat dari Nabi Idris yaitu yang pertama memiliki kecerdasan mengamati fenomena alam dan mengartikan wahyu Allah. Yang kedua, manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Yang ketiga, manusia pertama yang bisa menjahit pakaian. Yang keempat, Nabi Idris pernah merasakan sakaratul maut dan dihidupkan kembali atas izin Allah. Yang kelima, pernah melihat surga dan neraka. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah Nuh bin Lami bin Mutawashiblin Kanuk atau Idris alaihissalam bin Yarid bin Mahyalil bin Kainin bin Anushi bin Syeds bin Adam. Bapak manusia dilahirkan 126 tahun setelah wafatnya Adam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra yang ayat 17 yang artinya, banyak generasi setelah Nuh yang telah kami binasakan. Cukuplah Tuhan sebagai zat yang maha teliti, lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Adapun mukjizat dari Nabi Nuh yaitu mampu membuat perahu sebesar atau sepanjang 300 hasta dan 50 hasta tingginya. Yang kedua, menyelamatkan setiap makhluk baik manusia maupun binatang dari banjir besar. Yang ketiga, selanjutnya Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud diutus Allah bagi kaum Ad, kaum yang ahli membuat menara, namun gemar bermaksiat dan menghamburkan harta. Mereka mengingkari dakwahnya hingga Allah menurunkan badai yang awan penuh petir yang membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 65 yang artinya, kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Tidakkah kamu bertakwa? Adapun mukjizat dari Nabi Hud tersebut yaitu yang pertama, mampu menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selamat dari badai petir yang dahsyat. Nabi selanjutnya yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh merupakan nabi yang diutus kepada bangsa Samud. Nama Samud berasal dari nama kakek mereka yaitu Samud, saudara Judais. Keduanya merupakan anak dari Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka termasuk ras Arab dari kelompok Al-Aribah yang tinggal di daerah bebatuan antara Hijaz dan Tabuk. Satu tempat tersebut pernah dilewati oleh Rasulullah dalam perperangan menuju perang Tabuk bersama pasukan kaum muslimin.
Adapun mukjizat dari Nabi Saleh alaihissalam yaitu unta betina yang keluar dari batu besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.